Informasi lainnya pemirsa, tingginya harga beras di berbagai daerah membuat masyarakat menjerit. Bahkan di Tangerang, pengusaha warung makan harus mengurangi porsi makan nasinya. Dan tidak terkecuali pemirsa di Tegal, ada para pedagang beras yang mengklaim tingginya harga beras karena pasokan dari petani ini semakin sedikit. Harga berbagai jenis beras di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terpantau tinggi. Harga beras dengan kualitas medium dan tinggi di kisaran harga Rp17.000 sampai Rp18.000. Untuk beras kualitas rendah, dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram, kini melambung tinggi menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Melambungnya harga beras membuat sejumlah pemilik warung makan menjerit. Mereka harus mengurangi porsi nasi atau membeli beras dengan kualitas rendah yang lebih murah untuk meminimalisir kerugian. Omsetnya agak berkurang ya, kalau berasnya belum diturunin lagi. Ya kalau bisa mah berasnya harus turun lagi, jadi normal lagi kayak yang dulu gitu. Berasnya diturunin, tadinya kan yang agak sedikit mahal gitu ya, turunin. Soalnya berasnya udah mahal. Kemarin pas mau pemilihan umum udah turun ya, sekarang naik lagi cabai. Kalau budnya nggak dinaikin, cuman porsinya tuh dikurangin. Kalau kayak nasi ya, masih terus terang mas, emang dikurangin nggak kayak biasanya. Mahalnya harga beras juga dirasakan para pedagang di Tegal. Harga beras medium di tingkat pengecer di pasar beras dadakan jalur Pantura Brebes, Tegal, Jawa Tengah seharga Rp16.000 per kilogramnya. Sementara beras kualitas premium mencapai hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut para pedagang, mahalnya harga beras dipicu karena pasokan padi dari petani semakin sedikit diakibatkan belum memasuki masa panen. Bansos beras dan beras bulog yang sudah digelontorkan pemerintah tidak mampu menurunkan harga beras. Karena untuk tahun sekarang ini mas panen raya itu sendiri kan nggak rata gitu. Terjeda di masing-masing, dikarenakan kemarin pas awal-awal tanam itu kan ada sempat tuh alam kena kemarau, jadi yang semua akhirnya ngulangin lagi lah, sedangkan yang nggak mati itu panen dulu, sedangkan yang mati akhirnya nanam lagi, akhirnya panennya ngikut setelahnya, jadi nggak ada waktu jeda. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah secara serius segera menurunkan harga beras agar terjangkau hingga ke kalangan bawah. Dari Tangerang, Banten dan Tegal, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Pasca pemilu tidak hanya harga beras yang mahal pemirsa, sejumlah harga kebutuhan pokok pun juga merangkak naik. Salah satunya adalah harga cabai merah yang dijual Rp120.000 per kilogram di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat. Pasca pemilihan umum serentak, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat mengalami kenaikan harga. Salah satunya harga cabai merah Tanjung yang mencapai Rp120.000 per kilogram. Harga ini naik 2 kali lipat dari harga biasanya, yaitu Rp60.000 per kilogram. Kurangnya pasokan dari petani membuat harga cabai Tanjung semakin merangkak naik. Cabai merah Tanjung yang mahal sekarang, Pak. Yang mahal itu? Yang mahal itu 120. Asalnya berapa, Pak? Asalnya cuma berapa? Cuma 80, Pak. Ini sudah berapa lama, Pak? Ini udah ada sekitar 2 minggu terakhir ini, Pak. Ini akibat apa, Pak, ini, Pak? Ini akibat hujannya terlalu tinggi, terus pasokannya kurang banyak, Pak. Merasa keberatan pisan gitu. Iya, kurang. Jadi dari setengah kilo jadi songos. Dampak dari naiknya harga cabai ini membuat para pedagang mengalami penurunan pembeli. Para pedagang berharap agar pemerintah ikut serta menstabilkan harga di pasaran. Terlebih bulan puasa sudah di depan mata. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Selain beras, harga telur ayam juga meroket tembus Rp29.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ini terjadi akibat terbatasnya pasokan dari distributor. Di pasar tradisional Serdang, Kebayoran, Jakarta Pusat, selain beras, harga telur ayam ikut meroket. Sebelumnya dijual seharga Rp25.000, naik menjadi Rp29.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditi secara bertahap ini dikeluhkan para pedagang karena sepi pembeli berdampak omset penjualan menurun drastis. Lonjakan harga telur karena sulitnya pasokan dari distributor.
Normalnya sih 25, sekarang naik jadi 29 per kilo. Udah dari kapan? Stok sulit nyari telurnya. Nyari telur juga terbatas. Harga beras segala macam lah, tolong minta diturunkan ya. Soalnya terasa banget buat rakyat kecil ya Pak. Yang saya beli yang biasa harga 11.000 sekarang jadi 13.000. Terasa banget buat saya orang yang jualan. Kualitasnya gimana Bu? Selain itu, harga beras ketan juga alami kenaikan dari Rp16.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan pokok sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Raniswan Sanjaya, Ayus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita pantau arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, terima kasih rekan Kevin dan juga selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas makan siang Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi arus lintas langsung dari kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Dapat Anda lihat bersama di layar kaca arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Pancoran ataupun Tebet yang akan mengarah ke Kuningan dan juga Tamrin siang hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, roda 4 dan juga angkutan umum. Diimbau kepada para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dan juga kami mengingatkan kembali larangan untuk roda 2 untuk tidak melewati jalan layang dikarenakan bukan untuk peruntukannya karena terpaan angin yang dapat membuat kendaraan roda 2 oleng atau hilang keseimbangan ketika dihempas oleh angin dan dapat dikenakan sanksi pada pasal 287 ayat 1 pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan untuk arus lalu lintas sebaliknya yakni dari arah Kuningan ataupun Tamrin yang akan mengarah ke Tebet Pancoran siang hari ini dalam situasi lancar. Belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang signifikan di kawasan ini dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga menjaga batas laju maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa mengingat cuaca di ibu kota Jakarta akhir-akhir ini tidak menentu, kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berbentuk ponco serta tidak meneduh di bahu jalan maupun di bawah flyover dan juga underpass karena dapat menyebabkan ketersendatan dan juga dapat membahayakan diri Anda pribadi dan juga pengendara lain. Dan pemirsa kami menghimbau juga kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS santai di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Silahkan kembali ke rekan Kevin di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda langsung dari kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo, baik pemirsa, nampaknya kita beralih ke informasi selanjutnya dan memang tadi kalau kita melihat pemirsa, Jokowi sempat menghadiri dari Hari Pers Nasional di mana yang berlangsung di E-Conventional Hall Ancol, Jakarta. Dan Presiden pun berterima kasih dan mengapresiasi kinerja para wartawan terkhusus dalam mengawal pemilu 2024. Jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional menjadi perhatian penting pemerintah dan ini yang dinanti-nanti. Setelah sekian lama, setelah
melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Right.